Hai, aku Maya. Kita ketemu lagi di Day 2 belajar Excel. Setelah kemarin Day 1 belajar interface di Excel, sekarang aku mau eksplorasi menu Home. Yuk, langsung aja. Nah, di menu font ini ada jenis font. Kita bisa gunakan untuk mengubah jenis huruf, gaya huruf. Bisa Arial Black. Misalnya kita pilih Arial Black. Lalu ini ada ukuran fontnya. Kita bisa ubah sesuai dengan yang kita mau. Aku mau 14. Kemudian ini untuk membesarkan, increase font size. Ini untuk mengecilkan. Ini bold. Kalau kita mau membesarkan tulisan. Misalnya kita mau membesarkan di baris ketiga ini, di tabel ini, kita bisa tekan bold. Dan tekan sekali lagi untuk unbold. Nah, selanjutnya ada fungsi italic. Misalnya kita mau memiringkan judulnya ini, kita bisa klik italic dan klik sekali lagi untuk meluruskannya. Lalu kita bisa pilih underline untuk memberi garis bawah. Nah, selanjutnya ada fill color. Dia ini untuk memberi warna pada sel. Kita bisa pilih warna hijau sesuai dengan yang kita mau. Lalu ini ada font color untuk memberi warna pada tulisannya. Misalnya kita milih warna putih. Kita ubah lagi warnanya. Nah, untuk selanjutnya di dalam grup font ini ada border untuk mengatur format border. Misalnya kita mau mengubah gaya line bordernya ataupun warnanya. Kita bisa klik, kita bisa blok terus klik tanda panah pada border, lalu kita pilih more border, kemudian pilih bagaimana outline-nya. Kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau garis pinggir saja. Lalu kita bisa isi warnanya sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita mau warna kuning. Nah, jadi seperti ini. Dia jadi warna hitamnya, border lainnya ada di luar saja. Jika dirasa belum cukup bagus dan ingin mengubah format bordernya lagi, kita bisa blok tabel yang kita ingin ubah formatnya, lalu kita pilih border, lalu pilih more border. Kemudian di sini ada number untuk isi datanya. Kemudian ini ada alignment. Kemudian ada font dan color untuk warna pada warna hurufnya. Kita bisa pilih terserah yang kita inginkan, automatic. Lalu bisa ada stylenya, ada bold atau italic nanti. Kita pilih regular saja, biasa. Dan size-nya ada 11, kita pilih 12. Lalu kalau dirasa sudah cukup, ini ada efeknya. Strike stroke untuk digarisin, dicoret garis 1. Lalu subscript, ada superscript. Underline juga ada, misalnya mau menambah underline garis bawah 1, garis bawah 2, single accounting. Nah, kalau aku memilihnya noun ya. Bisa disesuaikan sesuai dengan yang diinginkan. Jika dirasa sudah cukup, lalu pilih selanjutnya atur menu border. Kita bisa atur outline-nya. Garisnya apakah seperti garis lurus saja atau bisa tebal atau putus-putus, disesuaikan dengan yang diinginkan. Lalu color-nya, warna garisnya warna apa? Aku mau warna hijau. Kemudian outline-nya, garis pinggirnya dan dalamnya apakah yang mana diinginkan, lalu pilih. Kalau aku mau seperti ini saja. Jadi garis vertikalnya diklik semua, dikosongin garis dalamnya, barisnya. Kemudian jika dirasa sudah cukup, lalu pilih fill. Jika ingin mengubah warnanya, ada efeknya juga.
to colors, gradients, dan lain-lain. Lalu klik OK. Lalu klik OK jika dirasa sudah cukup. Nah, selanjutnya ada alignment. Alignment ini untuk mengatur format baris ya, menjorok rata kanan atau rata kiri, atau di tengah atau di bawah. Misalnya kita pilih ini top light untuk dia bisa untuk menjorok ke atas atau di tengah atau ke bawah. Kita bisa juga mau rata kanan, tengah, ataupun rata kiri sesuai dengan kita inginkan. Saya pilih rata tengah dan juga di middle. Kemudian ini ada orientation, bagian hurufnya juga, model hurufnya, style hurufnya. Kemudian ada decrease indent, ini untuk kontennya close ke border ataupun menjorok kena ke border ataupun tidak. Kemudian ada warp text, ini untuk menjaga tulisannya bisa terlihat semua. Misalnya hurufnya terlalu panjang, misalnya seperti ini, hurufnya tidak nampak, itu kita bisa pilih warp text, dan kemudian dia bisa ke bawah untuk membungkus semua teksnya, bisa kelihatan di Excel. Kemudian jika tidak mengaktifkannya, tinggal klik kembali. Nah, selanjutnya ada merge and center. Nah, merge and center ini dia merge itu menyatukan beberapa sel menjadi satu ya. Misalnya kayak laporan kas bulan November ini. Ini adalah sudah di merge. Nah, kalau kita mau kembalikan semula jadi satu-satu sel, tidak digabungkan, kita bisa klik kembali merge. Kemudian kita mau menyatukannya kembali dari sel 1 sampai ke sel G, kita tinggal blok, lalu klik merge. Nah, selanjutnya ada number untuk mengatur jenis data yang dimasukkan. Misalnya, di sini ada number, currency, accounting, short date, ada long date, ada time, presentasi, pecahan, dan juga pangkat. Kita bisa klik number format untuk mengatur lebih lengkap. Ada custom, ini juga bisa dipakai di custom sesuai dengan yang diinginkan. Ada special, ada text, dan lain-lain. Nah, misalnya kita mau membuat tanggal ini sudah di setting ke date. Nah, di dalam kita bisa atur lagi sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa buat short date, bisa long date jadi 1 November tadi, seperti itu. Nah, kalau di sini ada jumlah rupiah. Ini sudah diatur ke currency sih sebelumnya. Nah, kita bisa klik currency, kemudian kita pilih ini accounting formatnya dalam bentuk rupiah, English, US dollar. Kita bisa klik more accounting format untuk melihat lebih lengkap nih. Ada beberapa tanda atau simbol mata uang. Pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, aku mau rupiah. Cari rupiah. Terus mau decimal place-nya, ini desimal angka di belakangnya setelah rupiah itu ada 00 berapa diatur. Kalau aku nggak mau ada 00-nya. Lalu oke. Selanjutnya ada conditional formatting. Ini untuk mengatur data sesuai dengan jenisnya, teks ataupun angka, untuk menampilkan tampilan visual agar lebih cepat dilihat dan mudah menganalisis datanya. Misalnya mau menampilkan warna atau gambar atau memberi gambar diagram pada datanya. Misalnya ini ada pemasukan dan pengeluaran. Kita mau meng-highlight, mau menambah, mau memformat datanya agar bisa mudah dilihat mana pengeluaran dan mana pemasukan. Bisa kita klik conditional formatting
Nah, karena ini jenis datanya general dan teks tidak ada angka, kita mau meng-highlight biar mudah dilihat, kita bisa pilih highlight shell rules, lalu pilih text that contains. Karena greater, less, between, equal itu harus ada angka. Pilih. Nah, di sini ada pemasukan pertama. Ada settingannya di highlight dengan seperti ini, red red fill with dark red text, atau bisa yellow fill dengan yellow text, ada green fill atau red text saja, atau bisa custom format. Bisa pilih regular atau dimiringkan nantinya. Kalau saya mau regular. Nah, kalau mau bisa juga di underline. Ada single, ada double. Kalau saya maunya noun, tidak ada. Bisa juga pilih color. Mau fillnya Pak, color warnanya warna apa? Saya mau warna hijau. Nah, kalau mau meng-clear settingnya bisa clear. Jadi kondisi semula. Misalnya dirasa tidak suka, atau bisa bold untuk memperbesarkannya. Lalu klik OK jika sudah. Bisa juga setting bordernya. Fill. Mau warna apa ya? Warna hijau ini. Nah, lalu jika sudah, lalu pilih OK. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Wow, tidak kelihatan ya tulisannya. Pilih format lagi, pilih font, warna fontnya apa ya yang cocok? Putih. Coba putih. Kemudian pilih OK. Nah, sudah. Kemudian jika dirasa sudah pas sesuai, lebih mudah dilihat, kita pilih OK. Nah, jadi sudah di filter, di highlight pemasukan, jadi lebih mudah dilihat. Nah, pemasukan ada gaji bulanan, ada bonus proyek, dan lain-lain. Nah, kalau mau kita highlight lagi pengeluarannya, kita bisa pilih lagi blok. Pilih conditional formatting, pilih highlight cell, pilih text that contain. Nah, ini ada pemasukan, kita bisa ketik pengeluaran. Kemudian bisa pilih. Nah, kalau aku maunya ini aja, red, like red, fill dengan dark red text. Kemudian pilih OK. Nah, lebih gampang melihat pemasukan dan pengeluarannya. Nah, selanjutnya kalau angka bagaimana? Nah, kalau angka seperti jumlah gini, harga, kita bisa mengaturnya dengan blok, terus pilih conditional formatting. Nah, di sini kita harus tahu dulu kita mau meng-highlight atau memberi diagram untuk analisisnya. Nah, kalau mau highlight, kita bisa pilih greater than untuk meng-highlight lebih dari 2 juta misalnya jadi warna kuning, atau less than ini untuk yang di bawah 2 juta untuk warna merah, atau di antara 2 nomor equal to, dan disesuaikan aja sama jenis datanya. Ada date, duplicate value. Nah, kemudian ada top, bottom rules. Ada data bars. Nah, kalau saya mau kasih data diagram agar bisa melihat berapa banyak jumlah rupiahnya, jumlah pengeluarannya ataupun pemasukannya. Kita bisa pilih data, terus pilih. Nah, di sini kelihatan ada datanya, warnanya seperti apa bisa dipilih. Bisa juga ada more format untuk mengatur apakah warnanya gradien, bordernya, colornya, tulisannya.
Kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Warna hijau tidak terlihat, kuning, merah, biru. Bisa juga more rules untuk mengatur isi warnanya solid atau gradien. Kita bisa pilih gradien, data bar, atau 3 color. Bisa seperti ini. 2 color scale. Aku suka data bar. Warnanya bisa dipilih. Mau more color atau mau warna yang sudah disediakan. Aku mau warna kuning, warna biru deh. Oke, pilih oke jika sudah, maka akan ada tampilan seperti ini. 8 juta full, ada scale-nya ya, ada data barnya, ada diagramnya. Berapa banyak persentase pengeluarannya, jumlahnya. Selanjutnya di samping conditional formatting ada di menu style juga format as table. Ini untuk mengatur tampilan tabelnya ya, bagaimana gaya atau style table kita. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengaturnya di border, di menu home juga. Jadi supaya lebih terlihat, misalnya kita mau mengubahnya ya dengan format as table, kita bisa blok, lalu kita bisa pilih yang kita inginkan. Namun karena sudah kita beri warna, kita atur duluan tadi di menu border ini setting, jadi warnanya tidak ikut, hanya garisnya saja, bordernya lainnya saja. Nah, misalnya kita mau pilih warna hijau ini dengan seperti ini, kita bisa pilih itu terus oke. Untuk membuat tampilannya seperti sesuai dengan format as table tadi yang kita pilih, kita bisa pilih menu border, more border, kita matikan fill-nya tadi, kita matikan jadi no color, lalu pilih oke. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, sesuai dengan format table yang sudah kita pilih. Wow. Kita cek lagi. Ctrl A. Shift ke bawah, blok semua. Border. Fill, no color, sudah. Lalu pilih format as table sesuai dengan yang kita mau. Mau yang seperti ini, seperti ini. Seperti ini lebih bagus atau seperti ini? Seperti ini, seperti ini. Ini lebih bagus. Yang ini lebih bagus. Kita pilih saja. Yang ini. Tinggal kita pilih, klik, lalu berubah. Nah, sudah lebih bagus untuk mengatur format tabelnya seperti yang kita inginkan. Atau bisa kita atur manual tadi sendiri seperti yang ada di more border. Nah, selanjutnya ada cell style. Ini untuk mengatur di cell, format cell. Ada seperti ini. Misalnya mau buat Maria, jadi biar terlihat kita pilih pendapatan saja. Mau pendapatan dibuat formatnya jadi seperti ini, di highlight seperti ini, ataupun mau dijadikan format seperti ini, atau tulisannya seperti ini diubah. Nah, seperti itu. Kita pilih normal saja coba. Kita pilih netral. Nah, itu bisa untuk format cell, bisa meng-highlight satu-satu, bisa membuat tulisannya berubah. Nah, sesuai
cell. Ini ada insert. Nah, kalau insert ini menambah kolom ataupun baris. Misalnya di sini kita mau menambah kolom, di samping nomor ini kita mau nambah kolom ya, satu ya. Kita bisa blok, kita bisa klik kolomnya blok. Lalu pilih insert. Nah, di sini bisa pilih sheet column. Nah, kemudian tambah satu kolom ada di samping nomor. Kemudian bisa klik lalu pilih clear formatting. Nah, untuk menambah baris, kita bisa misalnya mau menambah baris di bawah laporan ini. Untuk menulis sesuatu, kita bisa klik barisnya yang mau ditambahkan di dekatnya, lalu kita pilih insert, terus ada mau menambah sel. Kalau menambah baris-baris, pilih sheet rows. Nah, kemudian ada tampilannya. Kalau mau di-clearkan settingnya, pilih clear. Nah, sudah. Kita bisa mengetik di bawahnya sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk menghapusnya ada delete di sini, delete. Kita bisa menghapus sel, baris ataupun kolom. Misalnya, kita mau menghapus baris ini. Kita bisa pilih aktifkan, kita aktifkan barisnya, kita pilih barisnya, terus kita pilih delete. Di dalam menu sel ini ada delete, fungsi delete, pilih delete. Terus delete apa? Kita pilih delete baris, rows. Nah, barisnya hilang menjadi satu saja. Kemudian selanjutnya mau menghapus kolom yang ada di nomor ini. Kita bisa klik kolomnya, lalu kita pilih delete, lalu pilih kolom. Nah, sudah. Kita juga bisa delete sheet, delete cell di sini. Di dalam menu cell ini juga ada fungsi format. Nah, format di sini ini format as table. Tadi tampilan tabelnya itu stylenya. Sedangkan ini format di cellnya. Ini untuk memformat ukuran row-nya dan juga ukuran kolomnya ataupun barisnya, bagaimana tingginya, lebarnya, ataupun bisa di auto fit. Untuk misalnya ini ada tampilan yang kurang kelihatan ya, kita bisa pakai auto fit untuk melebarkannya. Kita bisa klik seluruhnya ataupun satu saja, lalu kita pilih format. Kalau kita mau mengatur tinggi kolomnya atau lebar barisnya, kita bisa isi sendiri, bisa dengan klik kita bisa pilih klik kolom row height dan kolom width sendiri untuk mengatur ukurannya sendiri. Bisa kita buat misalnya 30, lalu pilih OK atau enter. Nah, lebarnya sudah jadi 30. Atau kita bisa buat otomatis auto fit untuk kelihatan paragrafnya dan bordernya bisa fit, bisa kelihatan seluruhnya tapi tidak lebar-lebar banget, bisa sesuai gitu. Nah, seperti ini. Nah, disesuaikan dengan data yang banyak data atau lebar data yang ada di tabelnya. Jadi fit gitu. Nah, kelihatan semua. Nah, jadi tabelnya, lebar atau tinggi tabelnya bisa disesuaikan atau dibuat pas sesuai dengan banyak data ataupun banyak paragraf atau kalimat yang ada di dalam tabel, supaya datanya bisa terlihat. Kemudian di sini ada zoom out untuk menghitung jumlah yang kita mau menghitung jumlah totalnya, ini bisa pakai ini, atau bisa kita mau ada memfill nomornya seperti kemarin.
Bisa pakai di menu home ada autofill. Misalnya kita mau buat nomor 1 sampai 50, kita hapus dulu, delete. Kita mau buat nomor 1 sampai 50. Caranya kita bisa pilih sel yang mau kita buat isi angkanya. Kita bisa pilih di angka 1 ini, lalu kita pilih tanda panah ini, fill. Kemudian kita bisa pilih series, kemudian ada tampilan seperti ini. Kita mau ke bawah kan diisinya, maka kita pilih kolom. Kalau mau isi ke samping bisa pilih baris. Kemudian kita bisa pilih linear karena bukan date. Dan karena kita mau angkanya itu 1, 2, 3 seterusnya berurutan secara linear, lalu kita pilih stop nilainya di sampai mana. Aku pilih di sampai 50 saja nilainya, angka 1 sampai 50. Lalu kita pilih OK. Kemudian dia akan terisi sampai 50. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian editing ada clear. Ini untuk meng-clear everything yang ada di dalam sel. Atau hanya meremove formatting, contents, atau hyperlink, comment. Kemudian kita bisa coba, misalnya mau kita coba gaji bulanan. Di gaji bulanan kita pilih clear all untuk delete, kemudian clear all untuk delete, kemudian kita bisa pilih kita unduhkan. Kemudian bisa kita mau clear, misalnya mau clear ini kali ya, mau clear formatnya yang ada di jumlah, kita bisa pilih clear, lalu clear format untuk menghilangkan format yang sudah disetting. Jadi dia ke default, ke normalnya. Bisa kita unduh untuk tampilan sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini untuk meng-clear atau menghapus format atau semuanya, ataupun komen atau hyperlink, atau bisa fungsinya sama seperti delete. Kemudian ini ada sort and filter. Nah, di sini sudah diaktifkan filternya. Ini untuk menfilter data yang ingin ditampilkan. Nah, caranya bisa kita pilih tabel yang mau difilter, lalu bisa kita pilih. Ini tadi sudah ada filternya. Untuk menghilangkan filternya, klik aja lagi. Dan mau tampilkan lagi, pilih filter lagi. Nah, sudah. Kemudian kita untuk mensortirnya, kita bisa pilih di sini. Jenis transaksi. Kita mau menampilkan seluruhnya atau hanya pemasukan saja. Kita bisa checklist sesuai yang kita inginkan. Saya mau menampilkan pemasukan, checklist pemasukan, klik OK, lalu hanya ada data pemasukan saja. Lalu kalau kembalikan ke awal, bisa pilih filternya tadi, lalu pilih select all, kemudian ditampilkanlah seluruh datanya. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau sortir data, menampilkan urutan data yang ditampilkan dari atas ke bawah sesuai dengan yang kita mau, bisa sortir. Misalnya mau datanya datanya ditampilkan menurut disortir dari old to news, atau news to old. Nah, jadi seperti ini. Dia jadi yang paling akhir tanggalnya, yang terbaru sampai ke tanggal yang lama. Atau bisa membuat dari tanggal yang lama, dari hari atau tanggal yang lama, waktu yang lama ke yang baru, yang terbaru. Bisa tampilannya di 1 November berurutan seperti ini. Disesuaikan sesuai dengan keinginan. Ini untuk mensortir atau menampilkan data yang paling atas ke bawah itu sesuai dengan yang kita inginkan, yang terbaru atau yang terlama, seperti itu.
Kemudian di grup editing, di grup menu editing ini ada find and select. Ini untuk menemukan, memilih dan juga replace. Misalnya kita mau mengganti kata Maria, kata Jisoo ini jadi Jihun misalnya gitu. Kita bisa pilih dengan cara klik find, lalu pilih mau yang ditemukan apa, Jisoo misalnya, Jisoo. Bisa find next atau find all. Untuk melihat seluruhnya bisa find all. Nah, di sini ada Jisoo. Nah, kalau mau mengganti kita bisa pilih replace. Ini kita sudah melihat ya, di Jisoo ada di mana aja, ada di sel G41, 33, dan 50. Nah, kita mau ganti Jisoo jadi pilih siapa ya? Jihun. Misalnya Jihun. Ketik Jihunnya, kemudian replace untuk mengganti di beberapa sel saja. Tapi kalau replace all bisa diganti ke semuanya. Replace all. Oke, nah semua diganti dengan Jihun. Nah, ini kita bisa lihat di mana aja Jihunnya, di G33 ini Jihun. Ada Jihun. Ada Jihun di tiket taksi bandara, ada 41, G41, dan ada, nah tadi diganti semuanya menjadi Jisoo. Gitu. Kita bisa replace Jihun lagi ke find all. Mau aku ganti jadi Jisoo lagi. Jisoo. Nah, pilih replace all. Kembali lagi. Nah, sudah di replace semuanya. Kemudian pilih close atau tanda silang ini untuk menutupnya. Dah. Nah, ini add-ins ini untuk memasukkan fungsi-fungsi yang ada di file atau office button untuk ada di ribbon ataupun di tools quick ini agar bisa lebih gampang memakainya. Nah, selanjutnya ini ada copy, cut, paste, dan juga paint. Ini fungsinya sama di clipboard ini, hampir-hampir sama fungsinya. Ini kita mengcopy itu untuk menyalin. Cut ini untuk menyalin tapi untuk memindahkan nantinya. Kalau copy ini dia menduplikat. Kalau cut ini dipotong untuk dipindahkan ke tempat yang kita mau. Painter ini untuk menyalin formatnya. Nah, kalau Painter ini hampir sama kayak copy dan paste. Tapi Painter ini dia hanya mengcopy formatnya, tampilannya kayak font, kayak color, terus general number-nya, formatnya tadi. Jadi kita kalau mau membuat laporan kas bulan Januari sampai Februari dengan tampilan nomor, tanggal, kategori, deskripsi, urutannya sama, biar kita nggak capek lagi mengatur formatnya dari awal, kita bisa menggunakan Painter. Dan kalau kita mau duplikat tabelnya, bisa gunakan copy dan paste, atau memindahkan tabelnya dengan cut. Contohnya, misalnya kita mau copy, kita bisa pilih blok tabelnya, tabel yang mau kita pindahkan, lalu bisa pilih copy, atau bisa kita klik kanan terus pilih copy, sama aja, copy, terus di mana mau kita pindahkan, pilih selnya, kemudian paste untuk menduplikatnya. Ini ada nah, setelah kita klik paste, ada tampilan seperti ini. Ini paste biasa, tampilan seperti ini. Tidak ada settingan feed formatnya, format tabelnya. Ini untuk mempaste formatnya saja. Ini bisa menjaga semua formatnya tetap ada.
Ini angkanya saja atau datanya saja, ini angka dan format angkanya, kemudian ini value dan short formatting. Ini bisa dijadikan gambar. Jadi seperti ini dia gambar. Atau kita bisa isi sesuai dengan yang kita mau. Kalau aku mau yang ini ya, keep semua formatnya. Jadi seperti ini. Kita bisa pilih format untuk autofit. Nah, jadi seperti ini, duplikat tabelnya. Nah, kalau kita mau memotongnya, mau mindahin di bawah gitu, mengcutnya atau mempindahkannya, kita bisa pilih blok yang mana yang mau dipindahkan. Bisa kita pilih blok tabel yang mau dipindahkan, pilih menu cut, gunting, lalu pilih di mana yang mau kita pindahkan, misal di bawah sini. Mau menyalinnya ke sini, mau mindahinnya ke sini. Pilih paste, atau bisa pakai klik kanan tadi di mouse baru, atau kita bisa pilih di menu home ini paste. Dah, jadi seperti ini. Nah, kalau paste tadi itu kita mau duplikatnya, lalu kita pilih sesuai yang kita mau. Nah, kalau cut itu benar-benar dipindahkan semuanya, ini semua yang ada format-formatnya, semuanya data-data itu beserta format-formatnya, setting-settingnya dipindahkan. Seperti itu. Nah, kalau paint itu nanti dia memindahkan formatnya, tapi isinya tidak. Seperti ini. Bisa pilih kalau dia sudah aktif, bisa pilih. Nah, seperti ini jadinya. Sudah misalnya kita ulang ya. Biar nampak gitu. Kita pilih tabel yang mau di paint ya, di duplikat ya. Di paint. Lalu kita pilih di menu home ini, klik sekali. Nah, sudah ada perintah paintnya, kita klik aja di mana yang mau kita salin formatnya saja, tapi datanya tidak ikut. Beda kalau paste tadi, ikut datanya dan formatnya sesuai dengan kita inginkan. Nah, kalau cut tadi itu memindahkan sampai ke data-datanya. Nah, kalau paint ini hanya formatnya saja, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita di kolom jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, di kolom ke-6 itu ada rupiah. Nah, kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketik aja angkanya, nanti dia bisa jadi rupiah. Nah, sesuai dengan format yang ada di sini. Itulah dia beda paint, paste, paint, cut, sama copy. Sekian pembelajaran Excel D2 hari ini tentang eksplorasi menu-menu yang ada, perintah-perintah dan menu yang ada di home. Nah, selanjutnya sampai jumpa di D2. Dah.